Beragam evaluasi disampaikan untuk menyempurnakan sistem ujian pembuatan SIM atau surat izin mengemudi. Nah, yang terbaru rintangan zigzag dan angka 8 untuk ujian SIM C dipertanyakan relevansinya. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan instruktur Safety Driving Riding, ada Sony Harisno. Mas Sony, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa. Halo Mas Sony, ini kalau mendengar evaluasi yang disampaikan, kemudian nantinya akan ada perubahan. Jika kajian atau studinya sudah selesai, ada perubahan dari rintangan uji praktik ya, rintangan zigzag dan juga angka 8 itu jika dianggap tidak relevan. Kalau menurut Mas Sony, masih relevan atau tidak sampai sekarang? Ya, sebenarnya itu kan basic ya. Khususnya untuk praktek zigzag dan angka 8 itu udah benar. Beberapa memang harus dievaluasi dalam hal kendaraan. Kendaraan itu harusnya kendaraan yang digunakan oleh peserta masing-masing sesuai dengan aktivitasnya sehari-hari. Jadi nggak bisa satu kendaraan, karena banyak kendaraan yang mereknya berbeda, kemudian sistem transmisinya berbeda. Ini berbeda pula cara mengendarainya. Yang kemudian berikutnya adalah dimensi ruang untuk bergerak. Nah, ini tracknya kan sebetulnya kalau kita bicara zigzag atau angka 8, itu kan tidak perlu dengan ruang yang sempit. Karena yang penting adalah dia mampu nggak melakukan perputaran zigzag dengan benar. Ambil contoh begini, ketika zigzag atau angka 8 kakinya turun boleh nggak? Boleh. Kenapa? Itu bagian dari menjaga keseimbangan. Kalau Mbak dan pendengar di sini memperhatikan, banyak sekali pengendara motor di jalan raya. Ketika di depannya ada kendaraan berhenti atau akan balik arah, pasti mereka rata-rata menghindar bukannya berhenti. Nah, ini yang bahaya. Jadi ketika diuji adalah keterampilan dia untuk menjaga keseimbangan. Salah satunya adalah kendaraan tersebut berhenti. Nah, ini banyak yang kurang dipahami. Jadi penilaiannya pun bukan lulus nggak lulus, tetapi presentasinya berapa. Kemudian ditanya motornya berhenti kenapa, di mana, dan kaki apa yang turun. Nah, itu kan banyak penjelasan-penjelasan yang harus dikorek dari si pemohon SIM. Kalau kita bicara pengendara yang ada di Indonesia ini kan sudah terampil-terampil secara berkendaranya. Yakin sekali saya mereka jago-jago, bahkan banyak sekali yang udah balap liar segala macam. Yang harus digarisbawahi di sini adalah soft kompetensinya, ini yang kurang sekali ya. Apa itu? Pertama adalah mengontrol emosi, penting sekali. Kenapa? Dengan mengontrol emosi kita akan mengontrol bukaan tutupan gas. Yang kedua adalah taat aturan lalu lintas. Dari mana? Dari rambu-rambu kita pelajari lagi. Yang ketiga, sadar bahaya. Hati-hati nih di sini. Ketika kita sadar bahaya, artinya kita juga takut mencelakai orang lain. Yang keempat adalah mampu melihat potensi bahaya. Yang kelima, waspada bahwa yang namanya berkendara ini bersinggungan langsung dengan orang lain dan nyawa. Jadi 5 poin ini yang harus dimasukkan materinya kepada si pemohon SIM. Sehingga si pemohon SIM atau pengendara, baik itu roda 2, roda 4, secara soft skill-nya lebih meningkat, tetapi hard skill-nya dia bisa lakukan dengan praktek-praktek yang mungkin tidak terlalu berat, tapi mampu. Gitu. Ya, kita lihat juga beberapa video viral belakangan begitu ya, sangat jelas menunjukkan valid bahwa tidak sedikit pemilik SIM yang siap secara mental untuk berkendara di jalan raya khususnya. Tapi berbicara soal aspek psikologi di sini kan berarti ada materi ujian yang lebih substantif aspek psikologinya itu. Apa tantangannya jika itu memang diimplementasikan di Indonesia? Ada kesulitan tidak dengan behaviornya masyarakat Indonesia untuk bisa ada ujian seperti itu? Mas Sony. Iya, salah satu komponen adalah peningkatan skill dan kompetensi pengendara yang ada di jalan raya, khususnya di Indonesia. Dan ini menurut saya percuma kalau penegakan hukum tidak tegas. Ya, banyak sekali yang, mohon maaf ya, dikasih pengampunan, dikasih edukasi segala macam. Udah bukan waktunya. Ketika di jalan raya dia sudah harus punya tanggung jawab dan dia harus dihukum ketika melanggar. Ini jelas. Ketika tidak dihukum dengan tegas, maka nggak akan gunanya mereka diajarkan, diedukasi, dirubah seperti apapun, dimodifikasi seperti apapun, tetapi penegakan hukumnya tidak tegas, ya sia-sia. Oke, nah kalau melihat dari
ujian praktek SIM C yang dianggap tidak relevan begitu. Ada juga arahan dari Kapolri untuk melakukan agar Kakor Lantas begitu, agar melakukan uji atau studi banding ke luar negeri. Perlu atau tidak, Mas Sony? Studi banding bagus, kan kita bisa melihat negara-negara lain yang memang secara edukasi, secara perilaku di jalan raya sudah lebih baik. Ya, kita bisa mengacu kepada negara-negara tersebut. Tetapi sekali lagi, Kapolri bilang tidak menghapus loh, mengevaluasi. Artinya dari angka 8 dan 6 tersebut sudah relevan belum? Menurut saya pribadi itu relevan. Hanya mungkin siksaknya tidak Dimensinya dipersulit. ya. Angka 8-nya iya tidak dipersulit. Kaki boleh turun, boleh. Itu bagian dari menjaga keseimbangan kendaraan. Oke, oke. Kita lihat nanti seperti apa update-nya dari evaluasi yang dilakukan Kakor Lantas ini mengenai ujian praktek SIM C. Semoga masukan-masukan masyarakat, kesulitan dan juga masukan tadi bisa diambil begitu ya untuk bisa tadi memudahkan, menyulitkan tapi bisa memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudinya. Terima kasih Mas Sony Harisno sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Terima Connected. kasih. Selamat sore. Selamat sore.